Oke, jam 8:20 hari kedua pendakian. Nah, tadi kita udah sarapan, prepare segala macam, packing, dan kita lanjut pendakian menuju target camp selanjutnya itu di pos 7, yaitu di Linang. Nah, dan untuk vegetasi hutan masih seperti kemarin, rapat-rapat. Nah, kayak gini lah tuh. Pohon-pohonnya tuh gede-gede, tinggi-tinggi. Dan untuk treknya, nah, macam inilah. Agak sedikit saru sih kalau kita kurang-kurang jeli banget gitu kan, trek antara trek sama samping-samping itu. Nah, kalau di gunung-gunung lain kan kadang udah kebentuk si jalur itu. Dan kalau di sini agak sulit kita buat bedain. Dan Gunung Bukit Raya itu emang dia untuk treknya tuh naik turun. Ini kita ini lagi rute pendakian menuju puncak, tapi treknya ada juga beberapa yang turun. Itulah yang bikin bisa dibilang lumayan berat dan lumayan capek, itu karena naik turun. Jadi berangkat sama pulang itu sama aja capeknya, beratnya. Cuman yang bedain itu beban. Otomatis kalau balik kan kita beban udah berkurang kan. Itu paling. Pohonnya itu kita kayak lagi di Gunung Bukit Raya lah ya. Iya, alhamdulillah cantik sekali ini. Buat foto prewed bagus nih. Iya. Cuman ya, yang mau prewed gimana nih? Nah, make upernya aja udah otoknya itu. klot. Pusing. Iya, keren bang. Nah, foto situ bang. Mantap. Oh, gede banget pohonnya tuh. Wah. Nggak kelihatan atasnya. Nggak kelihatan atasnya, ya ketutupan. Badan pegel lumayan, nyeri pusing. Aduh, kacau min, dan SP. Masih 13,5 kilo lagi menuju puncak. Lumayan. Treknya itu emang sulit. Naik turun dikocok terus lah kita. Ini dia. Dan itu panjang emang untuk jalur Bukit Raya ini, memang lumayan panjang untuk jaraknya. Dan untuk treknya pun berat, bukan lumayan berat lagi. Karena harus naik turun. Dan ini dia detik-detik kita sampai di pos 5. Hati-hati bang. Ya, kita lewatin sungai kecil ini dulu nih. Dan posnya itu di sini nih, di belakang. Dikit lagi lah. Mantap. Dan akhirnya sampai juga jam 12 pas. Jam 12 siang kita sampai di pos 5 Hulu Rabang. Ini dia. Ada shelteran juga sama kayak di pos 4. Rencana kita mau makan siang di sini. Oke, mantap. Kita bisa istirahat di atas aja mending. Takut pacet di bawah. Alah. Oh, itu buah apa bang? Buah tohi namanya nih. Buah tohi. Nah, inilah kok kalian bilang bos semangat. Buah tohi bisa dimakan bang? Oh ya. Rasanya kayak kedondong ya? Kayak kedondong rasanya. Assalamualaikum. Oh ngalah nih, jadi hasil hutan atau buah yang ada di Kalimantan. Ini buah tohi ya bang? Buah apa? Buah tohi. Bos semangat. Dan ini rasanya tuh kayak kedondong katanya. Coba gue makan. Kedondong, biar kedondong lah. Cepet. Asam. Rasanya asam. Tadi berangkat jam 9, sekarang jam 12. 3 jam setengah dari pos 4 ke pos 5. Dan kebetulan untuk sumber air di pos 5 itu emang aman. Aman banget bahkan. Nah, ini dia. Ada kali gitu. Dan ini jernih banget. Nah, ini bisa langsung
dikonsumsi atau bisa dipakai mandi. Bentar, kita cek airnya. Tuh, bener-bener bening banget airnya. Itu dia. Jadi kalau mau camp di pos 5 itu aman untuk air. Nah, kayak ginilah pos 5. Shelter, lahan lapang, dan ini sumber air kalinya. Jadi nggak usah cemas untuk hal air. Gua rasa ini pasti ada selalu sih airnya, ada terus walaupun musim kemarau. Ah, yang lain baru pada datang. Ini dia Pacet Bukit Raya. Nah tuh kak, jalannya itu dia kayak gitu, dia nggak punya kaki dia, makanya bingung dia kalau jalan ngeraba-raba kayak gitu tuh sepatu. Panjang itu kalau udah nyedot gini gede, berubah dia jadi gemuk. Nah, dan kita coba semprot pakai sopel cair. Nah, gimana nih jadinya nih? Pulang dapat endorse Nah, dari sopel ya. dia langsung meleleh dia. Tuh. Bintang iklannya kan. Iya, langsung mati dia jadinya. Ugat-ugat deh. Bedanya tadi dulu. Oke, jam 1:30 waktu Indonesia bagian barat. Barusan kita habis makan siang, istirahat segala macam di pos 5, dan sekarang lanjut lagi perjalanan menuju pos 6. Untuk trek udah mulai berlumut. Kalau dari kemarin, dari pas kita start mendakin Rantau Malam, memang kayak hutannya tuh kering, nggak basah gitu kan. Dan kalau sekarang itu udah lumayan adem atau udah lumayan sejuk lah gitu kan. Beda kalau kemarin bener-bener full panas banget. Sekarang udah mulai beda suhunya. Mungkin karena faktor bertambahnya ketinggian juga mungkin ya. Jadi lebih sejuk. Mas banyak pacet itu. Duduk sana aja yang lebih banyak pacetnya. Oke. Dan pegelinu mas, ternyata ada pacet. Ada pacet merah. Saja. Oskadon. Oh, tak semprot dulu. Nah, jadi gini, kalau misalnya pakai sopel semprot, dia tuh si pacet tuh langsung lemes deh, langsung jatuh malah dia. Salah semprot. Oh, lihat nih, tengok nih. Tungguin aja, nanti juga lemes dia dan menjatuhkan diri. Oh, salah senyorotnya. Nah, tungguin aja nanti dia lemes sendiri, habis itu baru jatuh sendiri dia. Kok dulu? Oh enggak ya. Oh enggak. Kok dulu? Berarti salah prediksi gua. Kasih satu semprotan dulu. Udah enggak, pakai tangan aja udah buang. Buang aja pakai tangan dah. Ini masih nempel gigi. Enggak, coba. Tuh. Kayak gitu lah masuk. Ini pacet. Ini pacet juga. Tuh pacet. Oh, pacet Ini no. pacet. Ini pacet. Ini juga pacet nih. Ini pacet, ini Mana? pacet. Oh iya banyak ini.
Lanjut lagi menuju pos 7. Target camp area kita. Dari sini kurang lebih sekitar 2 jam. Dan sekarang sudah jam 5. Jadi kemungkinan agak gelap kayaknya kita sampai di pos 7. Tapi nggak apalah. Di 400 meter pertama ini kita bakal ketemu tanjakan dulu. Habis itu sisanya landai. Kita sekarang udah di pos 7. Tadi kita sampai jam 6. Dan kebetulan sekarang ini hujan, hujan. Dia gue gak bakal hujan, soalnya tadi panas banget. Dan sekarang gue lagi mau masak. Tinggal Lita. Nah, tinggal Lita. Nah, sama itu nih. Wah, ini dia. Ya. Menunya ayam kecap sama tumis. Tumis, mantap. Pokoknya jam 6 pas. Untung nggak kehujanan di trek. Nah, sekarang kita mau masak dulu ya. Tadi kita bangun jam 4, cuman agak ngaret karena kondisi emang masih becek, jadi kan masih agak malas-malas gitu biasalah. Di sarapan, ngeteh, hangat-hangat segala macam, packing. Nah, sekarang jam 5:30 baru mau berangkat buat summit dari pos 7. Oke, mantap. Pagi ini suasana berkabut. Cuman kalau di pos 7 ini udah lumayan dingin, beda kayak kemarin camp di pos 4 itu udah bener-bener nggak berasa dingin banget. Gue juga tidur nggak pakai sleeping bag di pos 4 kemarin. Sebelum kita berangkat ke puncak, alangkah lebih kita berdoa mudah-mudahan di perjalanan selamat, semua dalam kondisi sehat, dan yang penting cuaca bersahabat lah ya, dan semua sampai puncak dengan sehat walafiat. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Mulai. Gokil. Sarapan pagi kita udah dikasih tanjakan. Nanjak terus ini. Setengah jam pertama treknya itu nanjak terus. Dan yang bikin sulit kita melangkah itu akar dia. Jadi tadi sepanjang trek itu akar-akar, tapi di bawah akarnya itu dalam tanahnya tuh. Makanya pijakan kita itu ke akar gitu. Itu yang bikin kita agak sedikit melambat. Tambah lagi nanjak, bikin ngap. Hati-hati Al, ini licin. Oke, jam 6:30. Tadi kita start pendakian atau start summit itu jam 5:30. Kurang lebih kita sudah berjalan melewati rimbanya Kalimantan ini. Udah 1 jam. Dan sekarang kita udah sampai di pos 8, Soa Tahutung.
So atau Hutung. Ini persimpangan antara trek dari Kalteng dan Kalbar. Nah, kalau Kalteng ini dari sini simpangan. Kalau ke kanan ke puncak, kalau ke kiri Kalteng. Jadi kita tembusnya di Provinsi Kalimantan Tengah kalau kiri. Dan pun memang puncaknya di Kalteng juga sih. Ya. Agak ngidul dikit ya. Oke, boleh kita Bang sebatang dulu sini? Boleh. Boleh lah, sangat boleh. Si bapak, bapak Mantap. Ada katanya. Bapak, Di kaki ada kulit jangat. apa itu? Si bapak, ayo semangat. Asik. Bapak mana, bapak mana, bapak mana? Di mana? Di Jonggol. Di Jonggol. Oke. Wah, luar biasa. Gimana Pak? Mantap, mantap, mantap. Mantap ya. Westback aman. Ini bapak ini dapat bawa double westback sih. Ini kacau lu kacau. One pack. One pack. Oh ini anak SMA ini. Sekalian operasi pacet dulu kita. Sedang. Sini. Ini dia pacetnya nih. Ini kelihatan kan? Nah, cukup disemprot sama sopel. Nanti dia mati sendiri. Dadang. Kiri. Ini ada lagi nih. Cukup disemprot. Tinggal Oke. Tinggal lita. Semprot nih. Nyeri otot mas, badan pegel minum. Jarang mau gerak. Udah jam 8:30 dan angin udah lumayan kenceng, ketinggian pun udah lumayan bertambah, makanya aku pakai jaket yang memang tahan angin atau windproof ya. Nah gitu ya. Dan kebetulan kita udah mulai memasuki hutan lumut yang memang benar-benar lumut. Lumutnya memang tebal, rapat, serapat-rapatnya. Jadi sepanjang jalan kalau kita perhatiin itu treknya bagus, kayak pokoknya bagus lumut nih, kayak gini nih contoh. Nah tuh kan, tuh lumut, ini lumut. Nah, terlihat lebih cantik. Nah kita tengok lagi, oh lumut juga tuh kayak gini lumutnya. Aduh, 2.600 meter. Jadi 2,6 kilo lagi menuju puncak. Oke, sedikit demi sedikit, lama-lama sampai di puncak. Intinya sabar, hadapi aja udah. Mau itu senanjak apapun treknya, mau itu sesulit apapun treknya, penting pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Akan sampai pada waktunya. Mantap. Mantap. Ini dia istana lumut. Mantap.
Dan si abang itu nyeker terus. Ini dia. Luar biasa sekali. Istana Lumut. Nah, dengan trek yang lumayan sangat menanjak. Mantap pokoknya. Gokil. Lumut semua. Nah, dan ini nih ya, kantung semar. Unik dia bentuk kantung semar itu. Ah kan, ini agak sedikit melebar, gede, cuman dia nggak tinggi. Nah gitu, di Bukit Raya pun emang banyak sih tumbuhan kantong semar itu. Mungkin sedikit unik sih kayak kantong semar yang barusan gitu kan. Selama ini gue kalau misalnya naik gunung terus nemu kantong semar, itu biasanya bentuknya agak memanjang dan untuk diameternya itu kecil. Ya mungkin karena itulah sepengalaman gua gitu kan kalau ngelihat kantong semar di gunung-gunung lain. Memang banyak sih jenis kantong semar, cuman ini pertama kali kantong semar yang unik gue lihat gitu kan. Bukit Raya ini. Oke, dan ini dia detik-detik sampai di puncak Kakam atau puncak Bukit Raya. Mantap, luar biasa. 2278 meter dari atas permukaan laut. Dan abang, makasih bang. Siap. Oke, mantap. Luar biasa memang treknya, salut. Sekarang jam 6:30. Tadi kita berangkat 6:30 berarti setengah 6. Setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10. Wah, 4 jam. Gokil, mantap. Luar biasa. Kayak gini lah suasana puncak Bukit Raya, atau orang lokal biasanya sebut puncak Kakam, Bang ya? Iya. Ya, puncak Kakam. Yang lain masih di belakang. Kebetulan gua sama Bang Porter duluan. Ini abang porter yang nggak pakai sendal. Mantap, salut. Dan alhamdulillah untuk cuaca cerah. Bukit Raya itu ada sedikit ciri khas dengan bangunan seperti ini. Jadi kayak semacam bangunan rumah. Dia kakinya 4, beratap. Nah, terus ada piring-piring di bawahnya ini. Biasanya kalau bangunan ini biasanya dipakai buat apa, Bang? Ritual ya? Iya. Buat ritual adat. Yang punyanya tuh. Gimana, Pak? Ada orang yang punyanya. Oh, ada orang yang punyanya. Ya. Jadi memang saat ini namanya tejahan namanya, Pak? Iya, tejahan. Tejahan. Iya. Oh. Jadi khusus buat orang yang memang berangkat sini untuk ritual. Iya. Oh, ada satu. Terus ada lagi nih, satu lagi. Wow, banyak piring-piringnya tuh. Nah, ini dia. Piring-piring. Dalamnya pun tuh. Nah. Gokil. Alhamdulillah. Akhirnya sampai ya. Mantap. Masya Allah. Mantap. Luar biasa Bapak satu ini masih semangat. Mantap. Makasih Bang. Oke, luar biasa. Yoi, foto pakai mandau ya. Tinggal itah. Tinggal tah. Mandau ngaranna tuh. Gigit dong.
Mantap. Makan dulu bang, makan dulu, habisin dulu bang. Jangan dilihat dulu sih bang, nggak habisin aja dulu. Kapan lagi coba rendang di puncak Bukit Raya? Yo, The best lah, the best. Tinggal itah. Seger. Bukit Raya, mantap!